Hari Santri yang kita peringati merupakan kelengkapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia sebelum adanya Hari Santri. Boten utuh, tapi setelah ada Hari Santri, sejarah perjalanan bangsa Indonesia utuh. Seakan-akan dulu santri tidak punya peran, kiai tidak punya andil dalam kemerdekaan Indonesia. Ternyata kalau kita lihat sejarah, kiai dan santri di samping TNI dan lain-lain sangat berperan besar memperjuangkan merebut kemerdekaan Indonesia. Ringkas cerita, ini kalau gak ringkas 2 bulan cerita ini. Ringkas cerita, tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka tahun 45. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, diproklamirkan oleh proklamator pemimpin besar Bung Karno dan Pak Hatta dan Jenderal Sudirman. Agustus merdeka, September awal Oktober ada berita bahwa Inggris akan mengirim pasukan namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang maksudnya pasukan itu akan mencari tentara-tentara Belanda yang ada di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Jadi tentara Inggris ke sini mau mencari tahanan tentara Belanda yang dulu ditahan di penjara oleh Jepang. Dipimpin oleh Brigjen Malabi. Ternyata NICA senjatanya lengkap. Sampai-sampai pesawat tempur, membawa pesawat tempur. Oh ya, yang terhormat, ya Allah kelewat, anggota DPR RI Ibu Haja Lulu, ini dari Dapil Sragen dan sekitarnya. Anggota DPRD Jawa Tengah Bapak Untung Wibowo, anggota DPRD Kabupaten Sragen, banyak yang hadir ya. Mudah-mudahan jadi DPR terus lah. Ternyata pasukan NICA membawa senjata lengkap, sampai-sampai pesawat tempur. Ini berarti bukan hanya untuk mencari tahanan Belanda, ngejak perang ini. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman berunding. Piye iki naiki? Gimana baiknya ini? Ya kita lawan. Rame-rame dilawan tentara dan rakyat. Nah, tapi yang bisa mengerahkan rakyat siapa? Yang bisa memerintah atau mengajak rakyat agar melawan? Siapa yang suaranya didengar oleh rakyat banyak? Oh, gak ada lagi yang suaranya, perintahnya bisa ditaati oleh rakyat adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, dan kakeknya Jawa, kakeknya Gus Dur. Kakeknya Gus Dur itu. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman kirim utusan menghadap Mbah Hashim. Kiai, saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima Besar bertanya kepada Kiai. Tanya apa? Hukumnya membela tanah air gimana hukumnya? Paham boten tanah air? Paham boten tanah air?
Nek mboten paham lemah karo banyu. Ora paham tanah air. Hukumnya membela tanah air itu bagaimana Kiai? Bukan bela agama lu ya, bela tanah air. Kiai Hashim ngumpulaken kiai-kiai seluruh Jawa. Dari Banten Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang. Dari Bogor Ajengan Falak Pesantren Pagentongan. Dari Jakarta Tuan Guru Marzuki dari Cipinang. Cirebon Kiai Abbas, Semarang Kiai Ridwan, dari Sragen nggak ada tuh. Dari Lasem Mbah Maksum, dari Kudus Raden Asnawi, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq, dari Lombok Tengah Kiai Faisal. Tanggal 20 kiai-kiai kumpul di Jalan Bubutan Surabaya. Jalan apa? Bubutan. Rapat atau musyawarah sampai 2 hari. Keputusannya pada tanggal 22 Oktober. Apa keputusannya? Bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain. Ngertos fardu ain? Setiap orang wajib. Seperti wajibnya sholat 5 waktu. Seperti wajibnya puasa Ramadan. Lanang, wadon, tua, enom, sugi, miskin, pinter, bodoh, wajib bela tanah air. Bahasa Arabnya gini. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Podo karo bela agama. Waman khona li watonihi halalun damu. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya, dadi mata-matanya Belanda, dadi mata-matanya Jepang, bunuh, kata Mbah Hashim. Tapi Mbah Hashim tidak mengatakan kafir, tidak. Tapi boleh dibunuh. Ada orang Islam kok jadi mata-matanya Belanda, cecunguknya Jepang, begundalnya penjajah, bunuh. Itu keputusan para kiai yang tertuang dalam resolusi jihad Hashim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal 25 Oktober pasukan Nika datang. Santri-santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Madura siap menghadapi kedatangan Nika. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Korban bergelimpangan sekitar kurang lebih 16.000. Pasukan santri dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet Cirebon. Komandannya itu Kiai Abbas dari Cirebon. Hati-hati sama orang Cirebonnya, hati-hati ya. Wakil komandannya Kiai Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang. Mengambil markas komando di sebuah rumah di desa Siwalan Kerto. Sekarang masuk kecamatan Waru, Sidoarjo. Ya. Terjadi peperangan seru. Nah, tanggal 10 November berhenti, perangnya berhenti. Tanggal 10 November, 10 hari itu. Kenapa berhenti? Karena Brigjen Malabi komandannya Nika mati. Mobilnya meledak. Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara. Santrinya Mbah Hashim, santri Tebu Ireng, namanya Harun. Siapa namanya? Hanya sayang Harun orang Melayu. Malah pengen roh meledaknya kaya apa? Dikira mercon. Maka Brigjen Malabi mati, ajudan mati, supir mati, Harun pun orang Melayu. Dikira petasan apa? Polos banget santri ini. Ada lagi santri namanya Asy'ari.
naik ke atapnya Hotel Orient. Sekarang hotelnya masih wonten di Surabaya, namanya Hotel Majapahit sekarang namanya. Naik ke atapnya Hotel Orient, merobek-robek bendera Belanda, diganti dengan merah putih. Santri itu namanya Asy'ari, ditembaki dari bawah. Rupanya yang nembak kurang pinter, selamat dia. Bukan dia jadok, bukan, yang nembak kurang pinter. Itulah yang terkenal dengan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November. Ketika Presiden Jokowi kampanye periode pertama, dalam kampanye beliau mengatakan, kalau saya menang jadi presiden ada hari santri. Setelah menang, beliau rencananya mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, waktu itu saya masih jadi ketua umum PBNU, kalau sekarang sudah bodolan. Pak, nyun sewu Pak, kalau tanggal 1 Muharram itu tanggal atau hari miliknya umat Islam sedunia. Tanggal pertama tahun Hijriah 1 Muharram. Jadi apa hari santri? Kula usul tanggal 22 Oktober, di mana peranan kiai-kiai dan santri sangat besar mempertahankan NKRI. Nah, Presiden Jokowi merintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengumpulkan semua ormas Islam. FGD seminar lah di Hotel Salak Bogor dari jam 2 sampai jam 9 malam. Narasumbernya saya, Profesor Azimadi Azra almarhum, Dr. Abdullah Syarwani, dan Direktur Pesantren Kemenag. Semua ormas Islam, Al-Irsyad, PUI, Nahdlatul Wathon, Ittihad, Wasliyah, Mata Anwar, Muhammadiyah setuju sepakat hari santri tanggal 22 Oktober. Maka Presiden Jokowi menandatangani kepresnya menentukan hari santri tanggal 22 Oktober. Oleh karena itu, mari kita ramaikan hari santri. Mari kita syiarkan hari santri. Kenapa? Semangat juang, semangat resolusi Jihad Hasyim Asy'ari harus menjadi semangat perjuangan kita dalam membela negara. Siap? Siap bela negara warga NU? Orang pateng ngandel aku. Siap bela negara NU? NU, warga NU wajib bela negara NKRI berdasarkan Pancasila, negara nation state, negara kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 sudah final, tidak boleh diganggu gugat. Kita hidup tentram di bawah naungan negara Pancasila. Orang Islam mau sholat sampai benjut batu monggo. Mau umroh tiap bulan, monggo. Mau haji tiap tahun, monggo. Hanya ngantri masalah lain kalau ngantri. Mau sedekah, mau zakat, mau hibah, mau wakaf, monggo. Mau puasa tiap hari, monggo. Bebas melaksanakan ibadah di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Mau bangun pesantren, madrasah, mau ngadain maulid Nabi, istighosah, sholawatan, monggo. Bupatinya pun datang, luar biasa. Padahal kita hidup di negara Pancasila, bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi kita umat Islam bebas sebebas-bebasnya mengamalkan syariat paham boten? Nah, semangat bela negara harus membara, harus selalu hidup di setiap jiwa warga Nahdlatul Ulama. Pun itu arti daripada memperingati hari santri. Lapal santri jane asalnya dari cantrik.
Santri itu artinya yang menghafal kitab suci, menghafal Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, namanya cantrik. Setelah Islam namanya artinya yang hafal Quran, santri. Lah kalau hafalnya kulhu falak nas, ya santri kulhu falak nas. Paham betul? Yang penting ada hafal Qurannya lah. Hafal kulhu falak nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati wal ard, la ilaha illallah, subhanallahil azim, al-fatihah, berkat. Setuju? Ini namanya santri berak, penting, berkat itu penting. Berkatnya itu halalan thayyiban mubarakan. Ayah saya selalu kalau diundang kenduri pulang bawa berkat. Anaknya 5 laki-laki semua. Mangan berkat, telur separoh, daging setunggal iris, ayam setunggal iris, rambutan setunggal, jeruk setunggal, pisang setunggal, rebutan anak 5 niku. Nek wis selesai makan melayu dolan kabeh. Alhamdulillah mboten kula sombong nggih. Anake bapak kula 5 niku ya ora bodoh-bodoh amat lah. Kakak kula Kiai Ja'far, Ketua Majelis Ulama Cirebon, adik kula Mustafa Akil, Rais Syuriah PBNU ngantos saniki, mantune Mbah Mun, adik kula malih Ahsin, adik kula malih Ni'amullah, S1 Al Azhar Mesir, lumayan, orang bodoh-bodoh amat. Itu berkat dipakani berkat. Paham betul? Nah, di samping ini hari santri juga mengadakan zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Jakarta, Sragen betul nonton. Di Jakarta ada orang yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Wonten boten Sragen? Wonten boten? Betul nonton nggih? Masya Allah. Ada yang mengatakan mengadakan maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Di waktu zaman Rasulullah boten wonten, namanya bid'ah namanya. Sesuatu yang tidak dilakukan zaman Rasulullah namanya bid'ah. Jadi maulid Nabi itu waktu zaman Rasulullah nggak ada. Ini orang nggak baca sejarah ini. Orang nggak baca sejarah ini. Kalau saya, setahu saya fakta sejarah, betul sanggup dalil, tangge fakta sejarah mawon. Banyak sekali para sahabat berlomba-lomba ngarang, menggubah syair yang isinya memuji-muji Rasul. Lah maulid Nabi itu kan muji Rasulullah. Yang dibaca oleh Habib Zaidan muji-muji Rasulullah. Paham betul? Quran saja muji Rasulullah. Kok wong Sragen ora oleh muji Rasulullah? Quran mau muji Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin, sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Quran niku. Nah, beberapa sahabat memuji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten larang niku. Di antara yang terkenal, di antara salah satu yang muji-muji Nabi Muhammad terkenal namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Coba, wala angel jenenge wis. Biasanya Toto, Edi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang ke Masjid Madinah. Rasulullah baru saja selesai sholat subuh. Masih wonten jamaah masih kumpul. Ka'ab datang memuji-muji Rasulullah. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu
indal liqa'i walamilun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasji Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaisu majazi'a idhanil. Ini kalau saya baca semua nanti sampai subuh baca ini terus nanti. Artinya apa itu? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman, datang dari suku Quraisy kota Mekah, ikuti oleh para pengikut yang gagah berani berakhlak mulia. Walhasil orang ini memuji-muji Rasulullah. Rasulullah boten ngendikan jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh, enggak tuh. Jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh. Malah Rasul tersenyum, kemudian memberi hadiah. Apa hadiahnya? Selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan spray, spraynya lurik-lurik. Nih dikasihkan pada Ka'ab bin Zuhair. Berarti Kanjeng Nabi senang mendengarkan pujian walaupun tidak meminta, tapi tidak melarang. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau tidak percaya, siapa yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi. Saya sudah 4 kali ke Turki, masih ada, masih utuh disimpan burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya mboten? Percaya mboten? Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewe. Bukti fakta sejarah. Ini namanya fakta sejarah, nggak bisa dibantah kalau fakta sejarah. Beda dengan dalil, perang dalil jadinya. Kalau ini enggak, fakta sejarah. Paham boten? Nah, setelah itu kalau ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Apa? Burdah ada 4 jilid, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal di Indonesia, mbuh wong Sragen apal Taurat, burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Beliau orang Iskandariyah, Mesir. Stroke 1 bulan, lumpuh 1 bulan, ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nate ngimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Nek jumpa gendruwo sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya ingin menggubah ngarang damel syair isinya muji-muji panjenengan. Ya silahkan bikin, kata Rasulullah. Seminggu, 1 minggu jumpa lagi dalam mimpi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum, wa masaha jasadahu. Kanjeng Nabi ngusap-ngusap badannya Abu Sa'id Al-Busiri, fata'affa fauron, langsung waras. Percaya mboten? Mana itu burdahnya, apal mboten? Orang Sragen apal mboten? Wah, pantesan dia janda nggak payu-payu orang apal burdah. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulstastafik yahimi ayah sabus sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Betul apa betul? Sing apa loh pawis ayo. Ojo dibanting kayak apa aja itu ya.
Apa artinya? Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen, rindu, mabuk cinta pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta, pasti kamu lagi gendeng kena asmara. Itu artinya itu. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau kangeni sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Huwal habibul ladzi ya syafa'atu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamid dunya wa alamil akhirah, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, yang bisa memberi syafaat kepada kita semua. Muhammad bin Abdullah, apal buatan jenengan? Ayo melu, ayo bareng, ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal mboten? Lah, leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut tadi dijaga oleh Allah dan jelas terang benderang. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jawab, jelas mboten? Leluhur panjenengan mboten? Jadi sampean anak sapa sampean? Putune sapa sampean kok gak jelas? Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan jelas? Sebut 10. Ayo 10 sebut. Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjada saunan lismi
taraku sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tarakus sifah. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun sampai putra-putranya pun cucu-cucunya, sampai Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pindah ke Said Abdullah, Said Abdullah pindah ke rahimnya Siti Aminah. Paham betul? Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bayyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nur Muhammad mengalir, saratun sara nurun nubuwah. Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke bapaknya dan ibunya. Maka dikandung oleh ibunya 9 bulan. Kemudian Nur Muhammad lahir. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Setelah 9 bulan lahir Rasulullah sajidan sujud. Di Sragen wonten bayi lahir sujud. Wonten boten? Wonten nawi panjenengan boten sumerep mawon. Barangkali ada di Sragen juga lahir sujud. Kanjeng Nabi waktu lahir sujud. Umay Siti Aminah terang benderang waktu Kanjeng Nabi lahir. Ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan rembulan. Dari kejauhan Abu Lahab melihat ke Umay Aminah, ada apa ya? Kok terang banget? Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi. Abu Lahab itu sedulure bapake. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu halus Muhammad, kamu pemaaf, maka mereka orang Mekah simpati padamu. Orang Mekah semua masuk Islam karena senang dengan akhlaknya Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, bawa pentung, sweeping, takbir. Wonten boten Sragen wonten niku? Wonten boten? Kasar, congkak, sombong, sweeping, bawa pentung, terus apa? Niscaya pasti lan faddu min haulik. Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Gak masuk Islam. Apa itu Islam? Teroris. Apa itu Islam? Radikal. Apa itu Islam? Menghalalkan darah, haus darah orang Islam-Islaman. Saumpama kamu congkak. Tapi kamu Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah Muhammad yang dulu menyakiti kamu, membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, menyiksa Mus'ab bin Umair. Maafkan Muhammad. Saged panjenengan niru akhlak Kanjeng Nabi? Jawab. Saya jauh-jauh dari Jakarta nggak mau jawab. Saged siap panjenengan niru akhlak Kanjeng Nabi? Ya Allah,
orang yang kemarin nipu saya 5 juta saya maafkan. Saged jawab. Orang yang kemarin mencuri sepeda motor panjenengan saya maafkan. Saged boten? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu membunuh, yang dulu menyiksa, yang dulu menghina, yang dulu menyakiti, yang dulu mengusir Kanjeng Nabi dari Mekah, dimaafkan. Saged panjenengan? Oh, mboten jawab ya Allah. Mboten namung memaafkan, wastaghfir lahum, dan kebo panjenengan, sapi panjenengan, mencuri sepeda motor panjenengan dongake muga-muga dosane diapura. Saged ya Allah. Panjenengan akhlaknya saya mboten jane. Kula tak takon iki. Panjenengan akhlaknya saya mboten? Jawab yang keras. Panjenengan akhlaknya saya mboten? Coba tenan ta ora iki? Coba. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Pergi ke Australia tahun 2012. Setengah bulan muter-muter kota Melbourne, Brisbane, Adelaide, Sydney, muter-muter dengan istri saya. Hari terakhir mau pulang, saya jalan-jalan ke pasar, toko cili-cili, beli oleh-oleh, anduk, kaos, gantungan kunci, dapat 2 kresek, 2 kardus lah. Dah pulang ke hotel, diberesin oleh-oleh. Setelah beres, saya sudah buatan kalau buatan ngomong kosong, buatan fakta ini. Itu di negara Mali aman, tidak ada pencuri, tidak ada garong, tidak ada penjambret. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Tergantung apa? Bukan agama. Akhlaknya baik, martabatnya tinggi. Akhlaknya bejat, martabatnya hancur. Contoh, negara Afghanistan, panjenengan mireng niku dengar 100% Muslim. Pengen jalan-jalan plesir, piknik tengah Afghanistan, pengen go anak, go putu jalan-jalan Afghanistan, pengen pada 100% Muslim padahal. Suang-suli pun Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen, Katolik bukan, Hindu, Buddha bukan, Konghucu bukan, Islam bukan. Agamanya apa? Namanya agama Shinto, agama lokal. Tapi negara itu aman, tertib, taat aturan, pejabat tidak ada korupsi, hak asasi manusia terlindungi, adil, aman. Saya sudah 2 kali ke Jepang, malam-malam jalan-jalan dengan istri saya, aman, gak ada apa-apa. Panjenengan pengen jalan ke Jepang? Ingin? Coba, padahal bukan orang Islam padahal. Jadi akhlak apa agama yang penting? Akhlak. Agama dengan akhlak penting mana? Akhlak. Panjenengan duwe tonggo sebelah wetan, Pak Haji, sholat nang masjid rajin, tapi mulutnya kotor, suka nyaci maki, suka bentak-bentak, dengan tetangga sombong, takabur, pelit, seneng boten. Pak Haji itu padahal jenengan dia tonggo sebelah lor, Kristen, Cina, tapi orangnya ramah, baik, suka menolong orang, santun, tawadu, rendah hati orangnya, senang. Lah itu orang Kristen badal. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Sragen akhlaknya harus baik, akhlaknya harus mulia. Mari kita tegakkan kejujuran. Paham? Sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib niku pinten? 4. Kanjeng Nabi wajib bersifat sidik, jujur. Ono sing jawab, Kanjeng Nabi wajib jujur,
awake dhewe dudu nabi. Dadi ora wajib. Kanjeng Nabi wajib sifatnya jujur sidik. Awake dhewe ora wajib. Wah, dudu nabi kok. Paham betul? Nah, sifat sidik satu hilang, rusaklah tatanan kehidupan ini. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Minyak goreng tidak ada, padahal Indonesia produsen nomor 1 penanam sawit. Iso gak ono minyak goreng, hilang minyak goreng karena hilangnya sidik. Paham betul? Duit negara dikorupsi karena hilangnya sidik. Polisi mboten jujur, hakim mboten jujur, jaksa mboten jujur karena hilangnya sidik. Paham mboten? Suami istri pegatan karena suami mboten sidik, utawa istri mboten sidik. Ayo singkatan mboten sidik, suami apa istri? Suami dan istri nggak jujur, kehilangan sidik, berantakan. Negara kehilangan sidik, berantakan. Hanya satu sifat sidik loh nih. Paham betul? Oleh karena itu insya Allah orang Sragen semuanya, pemerintahnya dan masyarakatnya semua bersifat sidik. Niki mangke nek wafat nek pejah manggon nang iringane kan Gusti Allah, tempat duduk, tempat istirahat namanya maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Panggonan jenenge panggonan sidik teng sandinge Gusti Allah. Niki tempatnya wong sing jujur bakal teng akhirat. Paham mboten? Monggo, mari kita mulai dengan diri kita sendiri. Masing-masing kita belajar jujur. Syukur-syukur sak keluarga jujur kabeh, sak RT, sak RW, sak kelurahan, sak kabupaten jujur semua. Insya Allah barokah uripe. Sing soleh boten namung kiai, tapi semua soleh. Saged pemerintahnya soleh, buruhnya soleh, DPR soleh, majikan soleh, pedagang pasar soleh, petani soleh, sing layani pom bensin soleh, tukang tambal ban soleh, mandor pasar soleh. Paham betul? Sing soleh kudu kabeh. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Percuma ada NU, percuma ada partai politik, percuma ada DPR kecuali kalau punya 3 agenda. 1, amaru bisadaqatin, menghilangkan kemiskinan. Masih wonten tiyang miskin nang Sragen? Betul nonton nggih? Betul nonton nggih? Masih wonten tiyang miskin? Oh kathah. Nomor 2, au ma'rufin. Percuma ada NU, percuma ada Muhammadiyah, percuma ada Al-Irsyad, percuma ada PKB, PDI, Golkar dan lain-lain kalau tidak membangun pendidikan dan kesehatan. Semua orang Sragen harus cerdas semuanya, sehat semuanya, paham? Tidak ada yang kena COVID-19, tidak ada yang kena cacar monyet, tidak ada yang kena ginjal, gagal ginjal. Yang terakhir ini paling angel niki. Au islahim bainan nas. Percuma ada partai politik, percuma ada DPR, ada ormas, kecuali kalau berperan membangun masyarakat yang soleh. Masyarakat yang bukan hanya sekelompok orang yang soleh, semua masyarakatnya masyarakat min ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan dengan hari santri ini saya yakin masyarakat Sragen akan mendapatkan syafaati Rasulillah, barakatillah, tahta kanafillah, tahta riayatillah wa auni wa taufiqih. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.